Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ayurinisa dari kelas F7B ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Materi saya yang berjudul bentuk dan nilai komunikatif suatu kalimat. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu pragmatik? Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji penutur untuk menyesuaikan kalimat yang diucapkan sesuai dengan konteksnya, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Menurut Chadis tahun 2019 halaman 1, pragmatik mempelajari makna eksternal atau makna yang terikat dengan konteks. Dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu bahasa yang mengenai makna dan konteks. Contoh yang pertama, bersih sekali kamarmu. Kata bersih secara internal berarti bersih, tapi secara eksternal atau maknanya yaitu kotor atau untuk menyindir. Contoh yang kedua, dialog antara guru dan murid. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Paham. Kata paham secara internal berarti sudah mengerti atau jelas, tapi secara eksternal bermakna belum mengerti atau belum jelas. Pragmatik berbeda dari tata bahasa yang merupakan studi struktur internal bahasa. Pragmatik adalah studi tentang bagaimana bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Menurut Parker dalam jurnal Al-Ansor tahun 2017 halaman 3. Makna yang berkenaan dengan frase, klausal, dan kalimat disebut makna gramatikal, sedangkan wacana disebut sebagai makna pragmatik atau makna konteks. Lalu, apa itu kalimat? Kalimat sebagai satuan bahasa memiliki definisi sebagai rentetan kata yang disusun secara teratur berdasarkan kaidah pembentukannya tertentu. Dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, bahwa jenis kalimat ditinjau dari bentuk sintaksisnya dapat dibagi atas 4 macam. 1 kalimat deklaratif, 2 kalimat interrogatif, 3 kalimat imperatif, dan 4 kalimat ekslamatif. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif yang juga dikenal dengan nama kalimat berita adalah kalimat yang dipakai oleh komunikator untuk memberitakan sesuatu kepada komunikan. Dalam bahasa lisan, kalimat ini berintonasi turun, sedangkan dalam bahasa tulis, kalimat ini ditandai dengan tanda titik. Contohnya, mereka berlari karena ketakutan. Itu dalam kalimat versi, sedangkan dalam kalimat inversi, berlari mereka karena ketakutan. Mita memotong buah mangga itu sekecil dadu. Itu dalam kalimat versi, sedangkan dalam kalimat inversi, dipotongnya mangga itu sekecil dadu oleh Mita. Kalian tahu nggak sih kalimat versi itu apa? Kalimat versi itu adalah kalimat yang membentuk pola berurutan seperti S, P, O, K. Sementara kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Contoh selanjutnya, Sony sudah mengerjakan tugas mata kuliah pragmatik. Itu dalam kalimat transitif. Kami bermain di tanah lapang. Kalau ini kalimat intransitif. Kucing itu melompati pagar merupakan kalimat transitif. Anak itu berlari cepat. Itu kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang predikatnya memerlukan adanya objek, biasanya predikat menggunakan me atau memper.
Sementara kalimat intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek. Biasanya predikat menggunakan ber, ter, kean, dan beran. Contoh selanjutnya, tugas mata kuliah pragmatik sudah Sony. Itu dalam kalimat pasif. Kopi itu telah diminum ayah. Itu juga dalam kalimat pasif. Contoh selanjutnya, adik berangkat ke sekolah dan ayah berangkat ke kantor. Kau ingin tinggal di sini atau pergi merantau? Dua kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk setara. Selanjutnya, dia pintar karena rajin belajar. Agar berhasil, Anda harus giat belajar. Dua kalimat tersebut kalimat majemuk bertingkat. Yang kedua, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif atau sering disebut kalimat tanya adalah kalimat yang dipakai oleh komunikator untuk memperoleh jawaban atau informasi dari komunikan. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Kapan dia datang? Dia pergi dengan siapa? Yang ketiga, kalimat imperatif. Kalimat imperatif yang juga dikenal kalimat perintah adalah kalimat yang dipakai komunikator untuk menyuruh atau melarang komunikan. Contohnya, mohon perhatian Bapak dan Ibu, perintah permohonan. Tolong ambilkan saya air, perintah permohonan juga. Dilarang merokok, perintah larangan. Silakan pergi, perintah. Ayo kita pergi ke Dufan, merupakan perintah ajakan. Yang keempat, kalimat ekslamatif. Kalimat ekslamatif yang disebut juga kalimat seru adalah kalimat yang dipakai komunikator untuk menyatakan rasa kagum atau heran. Contohnya, wah indah sekali pemandangannya, alangkah merdunya suaramu, gadis itu cantik sekali. Nah, sudah pada paham kan tentang materi kita? Tentang pragmatik, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat ekslamatif. Pada dasarnya, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat ekslamatif sering kita jumpai dan kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi, mudah kan untuk membedakannya? Si Intan beli pepaya, air mendidih dimasak utap. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.